Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman siswa-siswi SMP PGRI Dago Pakar Kabupaten Bandung yang saya cintai dan banggakan. Insyaallah pada kesempatan kali ini dalam rangka penguatan materi pembelajaran, khususnya di materi mata pelajaran PAI, saya akan memberikan penguatan berupa materi tajwid. Nah, khususnya di sini adalah hukum nun mati dan tanwin. Nah, hukum nun mati dan tanwin ini nanti akan terbagi menjadi 4 part atau 4 bagian. Bagian yang pertama adalah hukum idhar halqi, bagian yang kedua adalah tentang idgham, bagian yang ketiga adalah tentang ikhfa, dan bagian yang keempat tentang iqlab. Oke, maka dari itu mari kita simak baik-baik penjelasan dari hukum idhar halqi. Oke, idhar halqi. Nah, idhar halqi secara bahasa itu terdiri dari 2 kata, yaitu idhar dan halqi. Adapun idhar artinya jelas, sedangkan halqi artinya kerongkongan. Sedangkan pengertian idhar halqi secara istilah yaitu ikhrajul harfil mudhari min makhrajihi min ghairi gunnatin kamilatin, yaitu mengeluarkan huruf idhar dari tempat keluarnya tanpa dengung secara sempurna. Maksudnya apabila ada huruf nun mati yang seperti ini, nun mati atau tanwin, baik itu tanwin fathah, tanwin kasroh, ataupun tanwin dhammah, berhadapan atau bertemu dengan huruf idhar, maka nun mati dan tanwinnya dibaca jelas tanpa mendengung. Nah, adapun huruf idhar halqi itu ada 6, yaitu kha, ghain, ha, ain, ha, dan hamzah. Nah, maka apabila ada huruf nun mati, ini nun mati atau tanwin, bertemu dengan salah satu dari ke-6 huruf idhar ini, maka huruf nun mati atau tanwin dibaca jelas tanpa mendengung. Oke, nah kita langsung masuk ke contoh ya. Contoh idhar halqi di dalam Al-Quran. Kita mulai dari nun mati menghadapi hamzah. Nah, contohnya seperti ini. Ada nun mati menghadapi huruf hamzah. Nah, maka dari itu nun matinya dibaca jelas. Min ayyi, min ayyi. Nah, jadi tidak dibaca ming atau tidak dibaca mim. Nah, jadi jelas ya nun matinya. Begitu juga dengan tanwin fathah atau fathatain bertemu dengan hamzah. Nah, tanwinnya dibaca jelas. Contohnya azaban aliman. Azaban, ban jelas di sini nun matinya. Tanwinnya, maaf ya, tanwinnya maksudnya. Azaban aliman. Jelas karena menghadapi huruf hamzah. Selanjutnya kasrotain atau tanwin kasroh. Syai'in, in, syai'in, in. Nah, ininya jelas ya. Kenapa? Jelas karena kasroh tain bertemu dengan hamzah. Selanjutnya, ketika dhammah tain. Nah, ini contohnya kalau dhammah tain bertemu dengan hamzah. Azabun alim. Azabun, bun. Bunnya itu jelas ya. Suara dhammah tainnya karena bertemu dengan hamzah. Azabun alim. Lalu selanjutnya, ketika nun mati menghadapi huruf H besar ya. Ini juga sama seperti tadi cara bacanya, itu jelas karena huruf H ini termasuk huruf idhar halqi. Min ha, min ha, min baca minnya jelas, tidak didengungkan secara sempurna. Jadi tidak mingha, tidak seperti itu. Tidak
minha. Nah, tidak seperti itu, tapi jelas dan tidak didengungkan secara sempurna. Minha. Gitu. Contoh lain, fariqan hada. Nah, gitu. Selanjutnya, birahmatin hal. Dan yang terakhir, contoh dari dhammah tain, wijhatun huwa. Wijhatun huwa. Nah, jelas. Tun. Selanjutnya, nun mati menghadapi ain. Gitu ya. An'amta. An'amta. Nah, an-nya jelas ya. An'amta. Begitu juga fathatainnya ketika menghadapi ain. Tabaqan an. Tabaqan an. Nah, tabaqan. Nah, ini udah maaf. Tabaqan gitu ya, jelas. Nah, jadi kalau ketika menghadapi huruf ain bukan tabaqong. Gitu ya, tidak diangkat tetapi jelas. Tabaqan an. Selanjutnya yaitu kasrotain menghadapi ain. Syai'in alim. Syai'in alim. Terus sami'un alim. Un. Nah, jelas ya dhammah tainnya. Selanjutnya huruf idhar halqi yang keempat. Nah, tadi udah 3 ya. Yang pertama ada hamzah, ha besar, lalu ain. Ini yang keempat ha. Ha kecil ya. Nun mati bertemu dengan ha. Liman haulah. Liman haulahu. Liman man. Nah, jelas. Terus wa fariqan haqqo. Fariqan haqqo. Nah, jelas. Tidak dipanjangkan juga ya. Misalkan kayak gini. Amrin hakim. Nah, itu salah. Kurang tepat. Tapi yang betul amrin hakim. Rin hakim. Itu. Selanjutnya alimun hakim. Nah, ini huruf yang kelima, yaitu huruf ghain. Jadi ketika nun mati menghadapi huruf ghain, jelas juga. Min ghairi. Min ghairi. Afuwan ghafura. Ilahin ghairuh. Ajrun ghairu. Nah, jelas gitu ya. Ajrun. Run. Ghairu. Gitu. Dan sekarang yang terakhir, huruf idhar halqinya itu huruf kha. Jadi ketika nun mati menghadapi huruf kha, dibaca jelas nun matinya. Seperti contoh min khairin. Min khairin. Nah, jadi tidak dibaca ming atau tidak dipanjangkan juga. Min, nah, itu salah, kurang tepat. Tapi yang betul min khairin. Aliman khabira. Nutfatin khalaqahu. Alimun khabir. Nah, jadi seperti itu teman-teman, penguatan materi tajwidnya cukup sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah akan dilanjut ke materi tajwid bagian kedua, yaitu mengenai idgham. Gitu. Subscribe terus channel YouTube saya dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya sehingga ketika saya mengupload video akan ada notifikasi di HP teman-teman semua. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.